Assalamualaikum, hai teman-teman, apa kabar? Semoga sehat selalu ya, dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebelum belajar, alangkah baiknya kita berdoa dulu. Mudah-mudahan kita diberi ilmu yang bermanfaat, dan kita diberi kemudahan untuk paham. Doa sebelum belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma waj'alni minas sholihin. Amin. Hari ini kita akan mempelajari mengenai dahsyatnya persatuan dalam ibadah haji dan umroh. Telah kita ketahui bahwasannya ibadah haji merupakan rukun Islam yang kelima, yang dimana dilaksanakan pada setiap bulan Syawal dan bulan Zulhijjah. Menunaikan ibadah haji adalah sesuatu yang sangat dirindukan bagi setiap muslim, baik yang belum pernah maupun yang sudah berkali-kali melakukannya. Oke, jadi di dalam video ini kita akan membahas mengenai syarat wajib haji dan umroh, rukun haji dan umroh, wajib haji dan umroh, sunnah haji, larangan haji dan umroh, hikmah haji dan umroh. Jadi jangan lupa ya disimak dengan baik dan jangan lupa dicatat. Pada pembahasan yang pertama yaitu pengertian dan hukum haji. Menurut bahasa, haji itu berasal dari kata haja yang artinya menyengaja sesuatu. Sedangkan secara istilah, haji adalah sengaja mengunjungi Ka'bah atau Baitullah untuk melakukan beberapa amalan ibadah dengan syarat-syarat yang telah ditentukan. Jadi, haji itu ialah orang itu sengaja untuk berkunjung ke Baitullah untuk melakukan suatu ibadah dengan ketentuan tertentu. Pembahasan selanjutnya ialah tentang hukum ibadah haji. Hukum ibadah haji itu sudah tertera pada Quran Surah Al-Imran ayat 97, yang dimana ayatnya walillahi 'alan nasi hijjul baiti manistata'a ilaihi sabila. Artinya, dan di antara kewajiban manusia terhadap Allah adalah melaksanakan ibadah haji ke Baitullah. Berdasarkan ayat tersebut, sudah jelas bahwa perintah melaksanakan haji adalah wajib bagi yang mampu. Maksud dari mampu ini adalah mampu secara material, yaitu cukup untuk biaya dirinya sendiri ataupun untuk keluarga yang ditinggalkan. Dan yang kedua, mampu secara fisik. Maksudnya yaitu sehat selama melaksanakan ibadah haji. Sampai sini bisa dipahami? Wajib haji. Syarat wajib haji yang pertama yaitu Islam. Islam di sini maksudnya haji itu merupakan kewajiban bagi orang yang beragama Islam. Namun ketika ada orang yang non-muslim melaksanakan ibadah haji, kemudian dia masuk Islam, ia
ketika masuk Islam itu tetap mempunyai kewajiban untuk melaksanakan haji, karena pada saat dia melaksanakan haji pada saat itu dia masih beragama non muslim atau non Islam. Kemudian yang kedua yaitu balik. Balik di sini ketika laki-laki sudah mengalami mimpi basah ataupun ketika perempuan sudah mengalami menstruasi. Jadi ketika ada anak kecil yang belum akil balik, dia tidak memiliki kewajiban untuk berhaji. Yang ketiga yaitu berakal sehat. Berakal sehat di sini orang yang gila, orang yang tidak waras itu tidak mempunyai kewajiban untuk melaksanakan ibadah haji. Yang keempat merdeka, dan yang kelima mampu, yaitu baik secara fisik, materi, keamanan ataupun kesehatannya dalam melaksanakan ibadah haji tersebut. Oke, selanjutnya kita akan membahas mengenai rukun haji. Agar haji yang kita laksanakan menjadi sah, kita harus melaksanakan rukun-rukun haji. Di antaranya yang pertama ihram yang disertai dengan niat. Niatnya yaitu labbaik Allahumma hajjan, yang artinya ku penuhi panggilanmu untuk berhaji. Yang kedua adalah wukuf. Wukuf ini terjadi pada tanggal 9 Zulhijjah di Padang Arafah. Kemudian yang ketiga yaitu tawaf. Tawaf artinya mengelilingi Ka'bah sebanyak 7 kali. Arah putaran tawaf itu berlawanan dari arah jarum jam. Yang keempat, sa'i. Sa'i adalah berlari-lari kecil dari Bukit Safa ke Bukit Marwah sebanyak 7 kali. Kemudian yang kelima yaitu tahallul. Tahallul itu artinya mencukur rambut sekurang-kurangnya itu 3 helai rambut. Yang keenam, tertib. Pembahasan selanjutnya yaitu wajib haji. Wajib haji adalah serangkaian kegiatan yang harus dilakukan. Apabila ada salah satunya tidak dikerjakan, hajinya tetap sah dan digantikan dengan membayar dam atau denda atau menyembelih hewan. Wajib haji yang pertama yaitu ihram dari mikot. Yang kedua, bermalam di Musdalifah. Yang ketiga, melempar jumroh Aqobah pada hari raya haji. Yang keempat, melempar 3 jumroh. Yang pertama, jumroh Aqobah, jumroh Ulo, jumroh Wusto pada tanggal 11, 12, dan 13 bulan Zulhijjah. Yang keempat yaitu bermalam di Mina. Yang keenam, tawaf wada, yaitu tawaf yang dilaksanakan sewaktu akan meninggalkan kota Mekah. Yang ketujuh yaitu tidak melakukan perbuatan yang dilarang atau yang diharamkan. Pembahasan selanjutnya yaitu sunnah haji. Sunnah haji adalah serangkaian kegiatan yang apabila dilakukan akan mendapat pahala, dan apabila tidak dikerjakan tidak mendapatkan dosa. Di antara sunnah-sunnah haji adalah sebagai berikut. Yang pertama, membaca talbiyah selama ihram sampai melempar jumroh Aqobah. Lafal talbiyah yaitu labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarikalah. Sunnah haji yang kedua yaitu berdoa sesudah membaca talbiyah. Kemudian yang ketiga, membaca zikir sewaktu tawaf. Yang keempat, sholat 2 rakaat sesudah tawaf. Yang kelima yaitu masuk ke Ka'bah. Itulah diantara sunnah-sunnah haji.
لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك اللهم زد هذا البيت تشريفا وتعظيما وتكريما ومهابة وزد من شرفه وكرمه ممن حجه أو اعتمره تشريفا وتعظيما وتكريما وبرا. بسم الله والله أكبر. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وأدخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم إيمانا بك وتصديقا بكتابك ووفاء بعهدك واتباعا لسنة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم إني أسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة والفوز بالجنة والنجاة من النار. اللهم إن هذا البيت بيتك والحرم حرمك والأمن أمنك والعبد عبدك وأنا عبدك وابن عبدك وهذا مقام العائد بك من النار فحرم لحومنا وبشرتنا على النار. اللهم هبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان واجعلنا من الراشدين. اللهم قني عذابك يوم تبعث عبادك. اللهم ارزقني الجنة بغير حساب. اللهم إني أعوذ بك من الشك والشرك والشقاق والنفاق وسوء الأخلاق وسوء المنظر والمنقلب في المال والأهل والولد. اللهم إني أسألك رضاك والجنة وأعوذ بك من سخطك والنار. اللهم إني أعوذ بك من فتنة القبر وأعوذ بك من فتنة المحيا والممات. اللهم اجعله حجا مبرورا وسعيا مشكورا وذنبا مغفورا وعملا صالحا مقبولا وتحارة لن تبور. يا عالم ما في الصدور أخرجني يا الله من الظلمات إلى النور. اللهم إني أسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والسلامة من كل إثم والغنيمة من كل بر والفوز بالجنة والنجاة من النار. ربي قنعني بما رزقتني وبارك لي فيما أعطيتني واخلف علي كل غائبة لي منك بخير. اللهم أدلني تحت ظل عرشك يوم لا ظل إلا ظلك ولا باقي إلا وجهك وأسقني من حوض نبيك محمد صلى الله عليه وسلم شربة هنيئة مريئة لا أظمأ بعدها أبدا. اللهم إني أسألك من خير ما سألك منه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم وأعوذ بك من شر ما استعاذك منه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم إني أسألك الجنة ونعيمها وما يقربني إليها من قول أو فعل أو عمل وأعوذ بك من النار وما يقربني إليها من قول أو فعل أو عمل. اللهم إن لك علي حقوقا كثيرة فيما بيني وبينك وحقوقا كثيرة فيما بيني وبين خلقك. اللهم ما كان لك منها فاغفره لي وما كان لخلقك وتحمله عني وأغنني بحلالك عن حرامك وبطاعتك عن معصيتك وبفضلك عمن سواك يا واسع المغفرة.
Allahumma inna baitaka azimun wa wajhaka karimun anta ya Allah halimun karimun azimun tuhibbul afwa fa'fu anni. Allahumma inni as'aluka imanan kamilan wa yaqinan sadiqan wa rizqan wasi'an wa qalban khashi'an wa lisanan dhakiran wa halalan tayyiban wa taubatan nasuhan wa taubatan qabla al-mauti wa rahatan 'indal maut wa maghfiratan wa rahmatan ba'dal mauti wal afwa 'indal hisabi wal fawza bil jannati wan najata minan nari bi rahmatika ya azizu ya ghaffar rabbi zidni 'ilman wa alhiqni bis salihin wattakhidhu min maqami ibrahim musalla. Allahumma innaka ta'lamu sirri wa alaniyati faqbal maqdirati wa ta'lamu hajati fa'dini su'li wa ta'lamu ma fi nafsi faghfirli dhunubi. Allahumma inni as'aluka imanan daiman yubashiru qalbi illa ma katabta li wa rabbini bima qasamtahu li ya arhamar rahimin. Anta waliyyi fid dunya wal akhirati tawaffani musliman wa alhiqni bis salihin. Allahumma la tada' lana fi maqamina hadha dhanban illa ghafartahu wa la hamman illa farajtahu wa la hajatan illa qadaitaha wa yassartaha fayassir umurana washrah sudurana wa nawwir qulubana wakhtim bis salihati a'malana. Allahumma tawaffana muslimina wa ahyina muslimina wa alhiqna bis salihina ghayra khazaya wa la maftunin. Inna as-safa wal marwata min sya'airillah nabda'u bima bada'a Allahu bi. Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Allahu akbar ala ma hadana walhamdulillahi ala ma aulana. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumitu biyadihil khair wa huwa ala kulli syai'in qadir. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah anjaza wa'dahu wa nasara 'abdahu wa hazamal ahzaba wahdahu la ilaha illallah wa la na'budu illa iyyahu mukhlishina lahud-din walau karihal kafirun. Pengertian dan hukum umroh. Umroh secara bahasa berarti berkunjung, sedangkan secara istilah umroh adalah berkunjung ke Ka'bah dengan melaksanakan tawaf dan sa'i dalam waktu yang tidak ditentukan. Kalau umroh itu bisa disebut juga haji kecil. Nah, hukum umroh adalah fardu ain. Dalil hukum umroh yaitu Quran Surah Al-Baqarah ayat 196 yang berbunyi A'udzubillahi minasyaitonirrajim wa atimul hajja wal umrata lillah, dan sempurnakanlah ibadah haji dan umroh karena Allah. Nah, umroh itu juga bisa disebut dengan haji kecil karena semua ketentuan umroh hampir sama dengan haji, tetapi
pelaksanaan umroh lebih sederhana dibandingkan dengan pelaksanaan haji. Pembahasan selanjutnya yaitu syarat wajib umroh. Syarat wajib umroh yang pertama adalah Islam, sama seperti syarat wajib haji yang telah saya jelaskan pada slide sebelumnya. Yang kedua balik, yang ketiga berakal, dan yang keempat merdeka. Selanjutnya adalah pembahasan tentang rukun umroh. Rukun umroh yang pertama adalah ihram, yang kedua tawaf, yang ketiga sa'i, yang keempat tahallul, dan yang kelima tertib. Jadi pada rukun umroh ini berbeda dengan rukun haji. Kalau rukun haji itu terdapat wukuf di padang Arafah. Selanjutnya adalah pembahasan mengenai wajib umroh. Wajib umroh terdapat dua macam, yaitu yang pertama ihram dari mikotnya. Mikot di dalam umroh itu ada dua macam, yaitu mikot zamani dan mikot makani. Yang kedua, wajib umroh yang kedua yaitu menjauhi segala larangan umroh yang jumlah dan bentuk larangannya sama dengan larangan haji. Bahasan yang terakhir yaitu hikmah haji dan umroh. Hikmah haji dan umroh bagi individu yaitu menghapus semua dosa kecil, menyucikan jiwa seseorang, meningkatkan keimanan seseorang, mengingatkan akan perjuangan Rasulullah. Hikmah haji dan umroh bagi umat Islam yaitu menciptakan rasa persatuan dan kesatuan umat Islam di dunia. Yang kedua, mempererat tali persaudaraan bagi umat Islam di dunia. Yang ketiga, media untuk berdakwah. Yang keempat, lebih mengutamakan kepentingan agama daripada kepentingan pribadi.